Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Yoyada, mari kita akan satukan hati dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan atas hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu akan melimpah juga bagi kami, sehingga kami menerima, dikuatkan, dan boleh beroleh pembebasan. Kami mau belajar untuk tetap mengarahkan hati, pandangan, kehidupan hanya kepada Tuhan. Tuhanlah fokus kehidupan kami, dan Tuhanlah tujuan kehidupan kami. Urapan Tuhan yang baru bagi kami semua, kami mengucap syukur untuk persiapan dari hamba-Mu, dan apa yang akan dibagikan bagi kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat GKI Kana yang sangat dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Ya, kita bertemu di dalam ibadah online GKI Kana Surabaya. Renungan firman Tuhan pada pagi ini terdapat dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, ayat ini adalah ayat pengingat kepada kita semua jemaat Tuhan GKI Kana yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, bahwa Tuhanlah milik kita satu-satunya di sorga, dan tidak ada yang kita inginkan di bumi selain Tuhan. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, anak Tuhan atau manusia cuma bisa hidup di dua alam, yaitu di bumi dan di sorga. Ini dengan asumsi semua masuk sorga, gak ada yang kesasar ke neraka. Ya, jadi tidak ada yang namanya hidup di planet lain atau di galaksi lain. Itu adalah kebodohan yang sangat luar biasa fatal. Tetapi di zaman sekarang, di zaman era teknologi ini, itu semua herannya dianggap sebagai suatu kemajuan. Kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Karena cuma planet bumi yang memiliki semua unsur penopang kehidupan manusia. Tanpa unsur-unsur tersebut, manusia tidak akan bisa hidup. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa manusia bisa hidup di Mars contohnya, di planet lain, itu adalah kebodohan yang sangat luar biasa sekali lagi. Karena manusia tidak bisa hidup di Mars, cuma bumi yang memiliki unsur-unsur pendukung kehidupan manusia. Bahkan Alkitab juga menulis tadi yang kita baca di Mazmur 73 ayat 25, manusia cuma bisa hidup di bumi dan di sorga. Kemudian ayat ini menyatakan juga bahwa Tuhanlah milik kita satu-satunya. Jadi Tuhan bukan sekedar prioritas nomor satu, tetapi satu-satunya. Tidak ada yang lain. Atau dalam bahasa Inggrisnya, He is my all in all. Saya harap kita bisa membedakan ya antara nomor satu dan satu-satunya. Sadarkah kita akan hal ini? Kadang kemajuan zaman dan pergaulan yang salah membuat kita melenceng dan berkata, Tuhan ya Tuhan. Tapi kalau nggak punya ini, nggak punya itu, rasanya nggak enak atau kurang lengkap. Akhirnya kita didorong terus-menerus untuk mencari yang ini dan itu tadi dengan segenap hati, pikiran, dan energi kita. Sebagai hasilnya, hati yang seharusnya menjadi tempat Tuhan bertahta, sekarang mulai banyak saingannya. Di situ ada harta, ada ambisi, ada kehormatan, kepandaian, kesuksesan, ya dan lain-lainnya. Sadarkah kalau semua itu pemberian dari Tuhan Bapak Ibu? Enggak perlu dikejar dengan susah payah. Jadi yang namanya kehormatan, kekayaan, kepandaian, dan lain-lain semuanya adalah pemberian Tuhan. Itu ada di Amsal 10 ayat yang ke-22.
Amsal 10 ayat yang ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Juga di dalam Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang pernah menyampaikan suatu quote yang saya masih ingat dan saya masih pegang sampai saat ini. Dia berkata, jangan pernah mengejar apa yang bisa datang sendiri. Ya, datang sendiri itu artinya datang dari Tuhan ya Bapak Ibu ya. Artinya bukan dengan kemampuan kita mencari atau mendapatkannya. Ya, kita harus menyadari bahwa bukan karena kepandaian atau kekuatan atau kecakapan kita bisa sampai seperti yang sekarang ini. Tetapi semua karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak akan bisa melakukan apa-apa. Bahkan hal yang terkecil sekalipun, kalau kita bisa bernafas, buka mata, kita bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas dan lain-lain. Semua itu karena pemberian Tuhan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, meskipun kita kaya, pinter, memiliki segalanya, tetapi kalau untuk bernafas saja kita perlu alat bantu, untuk buka mata kita perlu alat bantu, untuk makan kita perlu alat bantu, dan untuk yang lain-lain kita juga perlu dibantu. Apakah itu akan menjadi suatu kenikmatan? Saya rasa enggak ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi perhatikan satu hal ini. Yang namanya kedagingan selalu menolak itu semua. Kedagingan terus bilang, aku bisa sendiri. Gak sebegitunya aku butuh Tuhan. Dengan kemampuanku, hartaku, kedudukanku, aku bisa melakukan semuanya sendiri. Dan pemberontakan ini terus-menerus bergelora di dalam hati kita, Bapak Ibu. Ya, kenapa saya sebut ini pemberontakan? Jadi setiap usaha manusia yang melupakan Tuhan, itu saya namakan dengan pemberontakan. Jadi ditambahi sama iblis yang suka ambil kesempatan, sudah jangkep ya. Itu kalau dalam bahasa Ibraninya tumbuh oleh tutup ya. Kalau kita ingat kisah Ibu Hawa dalam Kejadian 3 ayat 5, yang disentil adalah kesombongan dan ambisinya. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, jadi buah ini menjadi menarik buat Hawa karena Hawa melihat bahwa buah ini bisa menjadikan dia seperti Allah. Di dalam hatinya mulai berkobar, mosok Allah saja yang bisa, aku juga bisa menjadi seperti Allah. Ya, ini mulai ambisi mulai ditimbulkan oleh iblis. Manusia digoda untuk berambisi. Nah, ada satu tokoh lain di dalam Alkitab yang juga pernah jatuh dalam hal ini. Ayatnya ada di 1 Tawari 21 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Iya, perikopnya pendaftaran dan hukuman. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang,
dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Ya, Daud pernah jatuh dalam kesombongan ketika ia hendak menghitung jumlah penduduk atau menyensus jumlah penduduk Israel tanpa petunjuk atau kehendak Tuhan. Kenapa sensus atau menghitung jumlah penduduk atas kehendak sendiri itu dilarang? Karena kalau kita membaca di dalam Keluaran 30 ayat 11 sampai 13, Tuhan berfirman kepada Musa, "Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus, sikal ini 20 gerah beratnya, setengah sikal itu persembahan khusus kepada Tuhan." Ya, jadi Israel adalah milik Allah, bukan milik Daud. Jadi yang berhak menghitung jumlah Israel adalah Allah, bukan Daud. Tetapi Daud melanggar. Karena sombong dan ambisinya, Daud merasa Israel hebat, Israel kuat karena kemampuannya memimpin sebagai raja. Daud bahkan tidak mendengarkan nasihat dari Yoab dan terus melaksanakan sensus. Karena ambisi dan kesombongan sudah menguasai Daud. Tuhan sangat tersinggung dan marah. Kalau kita baca di ayat yang ke-11 sampai 14 dari 1 Tawari 21. Kemudian datanglah Gad kepada Daud. Lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Ayat 14, "Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Tetapi puji Tuhan, di ayat yang ke-8 Daud bertobat. Di ayat yang ke-8, "Lalu berkatalah Daud kepada Allah, Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Seperti saat ini Bapak Ibu, Tuhan membuka ampunan buat kita semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Kita harus bertobat. Yang sombong, yang khawatir, saya suka menyebut khawatir ini sebagai kesombongan dalam bentuk saset ya, atau dalam bentuk sasi. Ya, berapa banyak orang yang masih hidup dalam khawatir atau takut. Sekali lagi itu kesombongan Bapak Ibu. Orang yang khawatir dan takut adalah orang yang sombong. Karena orang yang khawatir dan takut adalah orang yang tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan.
Dengan kata lain, orang yang khawatir atau takut menganggap dirinya lebih hebat dari Tuhan. Atau mungkin ada yang memiliki ambisi-ambisi di luar Tuhan, bertobat saat ini. Mau ya, kalau kita mau pasti akan ada pengampunan. Kembali kepada Daud. Rupanya peristiwa ini menjadi momen yang tidak akan dilupakan oleh Daud sepanjang hidupnya. Atau dalam bahasa Jawanya itu jengget di hati Daud ya. Kita buka Mazmur 131 ayat yang 1 sampai yang ketiga. Judul perikopnya menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemungkinan Mazmur ini ditulis waktu Daud bertobat dalam kasus sensus atau penghitungan penduduk Israel, Bapak Ibu. Jadi dia tinggalkan kesombongan dan ambisi karena harganya terlalu mahal. 70.000 orang Israel harus mati. Ini terlalu mahal, Bapak Ibu, sungguh terlalu mahal. Kita harus hati-hati dengan kesombongan dan ambisi, karena ada kemungkinan orang lain yang ikut membayar kesalahan kita. Jadi bukan cuma kita sendiri yang terkena imbasnya, mungkin itu bisa berimbas kepada orang lain. Jadi kita harus hati-hati dengan kesombongan dan ambisi. Kadang ambisi dan kesombongan beda tipis dengan iman. Banyak orang Kristen gak bisa membedakan, menganggap bahwa ambisinya adalah manifestasi iman yang teguh dan menyala-nyala di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini satu kesalahan, tidak bisa membedakan mana ambisi, mana iman. Jadi doa seperti dalam Lukas 1 ayat 38 sudah sangat jarang terdengar. Doa, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekali lagi sudah sangat jarang terdengar. Sekarang doanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, maka dari itu kabulkanlah doa-doaku. Ya, jadi kalau belum terkabul keinginannya, belum terkabul doanya, mulai khawatir, mulai takut, mulai cemas, mulai gelisah, marah dan lain-lain. Sangat sulit untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Padahal Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi buanglah semua itu, Bapak Ibu. Buanglah segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Buanglah segala sesuatu yang menjadi saingan Tuhan di dalam hati kita. Berikutnya, mari kita buka di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, jadi ayat-ayat ini ditulis oleh Paulus, Bapak Ibu. Dan dari tulisan ayat ini kita mengetahui perbedaan antara Paulus dan orang Kristen pada umumnya pada saat ini. Ya, jadi kalau banyak orang Kristen pada saat-saat ini membuang ambisi dan kesombongan, selalu bilang aku ini berkorban, aku mengorbankan, atau aku pikul salib, atau aku ini menderita. Nah, sedangkan Paulus berbeda. Dia menolak menyebut penyerahan ambisi dan keberhasilan hidupnya sebagai pengorbanan. Paulus menyebutnya sebagai membuang sampah. Ya, sekali lagi Paulus menyebutnya sebagai membuang sampah. Teks aslinya itu skubalon dalam bahasa Yunaninya, Bapak Ibu, atau dung dalam bahasa Inggrisnya, atau artinya itu dalam bahasa Indonesianya kotoran hewan. Ya, saya ingatkan, Paulus bukan orang yang miskin. Paulus bukan orang yang bodoh, Bapak Ibu. Dia kaya, dia terhormat, dia pandai, semua kesuksesan dia miliki. Tetapi perhatikan, ketika ia bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka semua itu sekarang terlihat seperti sampah dan kotoran hewan. Ya, bisakah kita melihat seperti Paulus melihat, Bapak Ibu? Atau sebaliknya, kita memandang Tuhan dengan ringan, tetapi memandang kekayaan dan kesuksesan sebagai sesuatu yang mulia, yang harus dikejar, yang harus dipertahankan dengan segenap kekuatan kita. Ya, pesan Tuhan saat ini, kembali sadar Bapak Ibu jemaat Tuhan, hanya Tuhan milik kita. Kejarlah Tuhan dengan segenap hati dan pikiran, karena tanpa Tuhan yang lain-lain itu cuma kotoran hewan. Sekali lagi saya ulangi, tanpa Tuhan semuanya itu cuma kotoran hewan. Saya berkata seperti ini bukan berarti orang Kristen tidak boleh diberkati, harus miskin dan kekurangan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi bukan seperti itu. Tetapi setiap usaha, setiap energi kita seharusnya kita gunakan untuk mengejar Tuhan. Kejarlah Tuhan Yesus terus-menerus sampai Ia menjadi nyata dalam hidup Anda dan saya. Atau dengan kata lain, milikilah pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Carilah wajahnya, bukan sesekali, tapi usahakanlah setiap hari. Kalau pagi hari, sebelum melakukan semua aktivitas, bertemulah dengan Tuhan. Lewat doa, lewat saat teduh. Jadi jangan bangun pagi langsung meloncat dari tempat tidur, lupa dengan Tuhan. Milikilah hubungan pribadi yang indah dengan Tuhan. Sampai roh, jiwa, tubuh kita menyatu dan selaras dengan Tuhan. Itulah cita-cita dan tujuan hidup termulia bagi kita orang Kristen, bagi kita anak-anak Tuhan, bukan yang lain. Karena ingat, di bumi ini, bahkan sampai nanti di sorga, hanya Tuhan milik kita satu-satunya. Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan jiwa kita, harta kita, kemampuan kita, kepandaian kita, semuanya fana dan pada saatnya nanti akan berakhir dan tidak dapat menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan Yesus kekal selama-lamanya dan Dia milik kita. Bisakah kita membayangkan Bapak Ibu, Allah semesta alam menjadi milik kita,
dan kita menjadi miliknya. Sungguh luar biasa. Pesan Tuhan sampai kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Carilah Tuhan Bapak Ibu dengan segenap hati. Inginilah Tuhan dengan segenap hati. Jangan mencari, jangan mengingini yang lain. Karena Tuhan sudah tahu bahwa kita membutuhkan yang lain, dan Dia akan memberikannya kepada kita kalau kita sudah menemukan Tuhan. Kalau kita sudah menemukan wajah-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh berharga dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan, saya enggak perpanjangkan firman. Pesan Tuhan saya harap bisa sampai kepada Bapak Ibu semua, bahwa Tuhan itu yang termulia, Dia yang terhebat, Dia yang terdahsyat, hanya Dia milik kita satu-satunya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, pada akhir ibadah ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Firman-Mu membentuk, mendidik, mengajar kami, dan biarlah kami semua menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati akan hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu, berkati kami semua jemaat-Mu, berkati juga setiap saudara-saudara kami yang mungkin pada pagi hari ini sedang di dalam pergumulan, di dalam beban yang berat, di dalam perjuangan hidup. Tuhan, Engkau menolong dan Engkau membawa kami semua untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan juga untuk setiap gereja, setiap umat Tuhan yang ada di belahan dunia ini. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, buat kota di mana kami tinggal, buat semua pejabat-pejabat tinggi dan tertinggi negara, buat TNI, buat Polri. Bapa, kami mohonkan berkat Tuhan bagi semua yang kami doakan. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran menyertai kehidupan kami semuanya. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang telah menolong, Tuhan yang telah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.